Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Eh, Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan selalu, kemudahan dan kelancaran. Anak-anakku sekalian, selamat datang di SMA Wakit Hasim 2 Taman. Selamat datang di YPM, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif sepanjang. Nah, untuk berjabat tangan ketika kita berada di sekolah selama pandemi, kita menggunakan pola seperti ini anak-anak, tanpa kontak fisik, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya. Selanjutnya kita akan bertawasul kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, keturunan, para ahli bait, kepada para sahabat, tabiin, ulama, dan orang alim, para aulia, syuhada, dan sholihin. Kemudian kepada guru-guru kita, khususnya Kiai Haji Munir Hasim Latif, kepada orang tua kita, atas hajat kita untuk mencari ilmu, marilah kita bertawasul. Ala dinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya anak-anak kita akan memulai materi ke YPM-an ini dengan membaca doa awal belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man wa bi fi ilmi muhit wa ya man wa fi majdi munir wa ya man wa fi lutfi syarif ya hannam ya mannam akrimna binuhril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan membaca ikrar. Semoga Allah meridhoi kita ya. Menjadi Islam agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, serta ditambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Mari kita ikrar bersama-sama. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahmat. Baik anak-anakku sekarang, sobahul khair, alhamdulillah bi khair. YPM sebagai wadah pendidikan untuk mencetak pemuda, generasi penerus bangsa, ini sangat penting kehadirannya. Terutama pada saat pandemi ini, anak-anakku sekalian berbekal dengan MPLS, mari kita bersama-sama untuk mengembangkan potensi diri, mengenal sekolah ini yang tercinta, mengenal YPM, mengenal SMA WH2. Mari kita mendengarkan himne YPM. Kita bersama-sama mendengarkan himne YPM.
Selanjutnya adalah YPM membina kader bangsa. Melalui pendidikan, YPM terdapat 26 sekolah yang membina mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Nah, kita bisa mengenal banyak sekali sekolah-sekolah di lingkungan YPM yang berasaskan Ahlussunnah wal Jamaah. YPM hadir untuk umat. Anak-anakku sekalian, pada peringatan Maulid Nabi yang waktu lalu, YPM menyelenggarakan sholawat bersama di parkir Timur Gor bersama dengan Habib, bersama dengan Bapak Wakil Bupati untuk mendoakan kesejahteraan umat, terutama kaum Nadliyin. Anak-anakku sekalian, YPM membina untuk berjiwa. Dalam arti setiap nafas-nafas pendidikan, YPM selalu hadir di setiap kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan masyarakat untuk meneguhkan semangat perjuangan dan ibadah, menjalin sesama, hubungan yang baik antara satu siswa dengan siswa yang lain, guru dan siswa, karyawan dan guru, pimpinan dan guru, pimpinan dan siswa. Anak-anakku sekalian, YPM memiliki paham Ahlussunnah wal Jamaah. Paham Ahlussunnah wal Jamaah ini seiring dengan yang diikuti oleh negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 95% penduduknya beragama Islam yang mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Mari anak-anakku sekalian, kita mengucapkan slogan YPM. Pak Hendrik akan memulai membacakan. Kalian membalas dengan kata-kata tanda merah. YPM menjadi, YPM membina untuk, YPM membina untuk berjiwa, berpilar. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih. Berikutnya, kenapa YPM menjadi harapan bangsa? Kalau kita lihat dari sejarah pendirian YPM, Yayasan Pendidikan Sosial Ma'arif yang berbasis di Kecamatan Sepanjang pada tahun 1961 merupakan wadah pendidikan yang pertama terletak di Kawedanan Taman dan sekitarnya. Dengan jeripaya dan perjuangan almarhum Kiai Haji Munir Hasim Latif membentuk wadah pendidikan yang menjadi harapan kaum Nadliyin pada waktu itu, agar anak-anak mereka dapat bersekolah, dapat mengenyam pendidikan untuk masa depan. Anak-anakku sekalian, itulah visi dan misi YPM menjadi harapan bangsa. Bagaimana dengan kalian? Anak-anakku sekalian, kegiatan Nahdlatul Ulama dengan pergiliran koin muktamar menjadikan salah satu kegiatan agenda rutin yang dilaksanakan oleh pengurus Nahdlatul Ulama berkeliling ke sekolah untuk menumbuhkan rasa peduli sesama di antara siswa-siswa YPM. Karena nilai utama YPM adalah ghairun nas anfa'uhum linnas,
menjadi pribadi manusia yang bermanfaat. Sesuai dengan hadisnya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka YPM menjadi salah satu faktor untuk membuat manusia bermanfaat di sekitarnya. Anak-anakku sekalian, ada sebuah kisah Rasul dengan pengemis Yahudi buta. Ketika itu pengemis Yahudi ini mengejek Rasulullah karena dia tidak tahu bahwa yang setiap hari memberikan makanan, memegang tangannya adalah Rasulullah. Pengemis ini selalu memberikan penjelasan bagaimana secara fisik Rasulullah. Nah, mari kita bisa lihat video kisah Nabi Muhammad SAW dengan pengemis Yahudi buta. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari pengemis Yahudi buta itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi, yakni Abu Bakar radhiyallahu an, berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an, yang juga istri Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku, yakni Nabi Muhammad, yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu an. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Siti Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu, setelah itu ia berikan kepadaku." Kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Demikianlah kisah Rasulullah SAW dengan pengemis Yahudi buta. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Hikmah yang kita bisa ambil adalah Rasulullah memiliki akhlak, meskipun orang yang berbuat jelek ini memberi manfaat. Sehingga muncul pertanyaan bagi kita semua, mengapa kita bersyukur menjadi umat Rasulullah? Nah, anak-anak bisa menyelami pertanyaan ini, mengapa kita bersyukur menjadi umat Rasulullah? Kita bersyukur menjadi umat Rasulullah karena kita telah dikenalkan oleh Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Islam, sehingga kita harus berterima kasih kepada Rasulullah yang sudah mengenalkan kita. Nah, anak-anakku sekalian, pertanyaan kedua, mengapa kita bangga menjadi Muslim? Ini menjadi pertanyaan di dalam hati kita, mengapa kita bangga? Anak-anakku sekalian pasti sudah ada jawabannya. Baik, kita bangga menjadi Muslim karena Muslim adalah agama terbesar di muka bumi ini. Dengan jumlah penduduk 7 miliar, agama Muslim 50% lebih. Kita ingat bangsa kita Indonesia ini menjadi bangsa yang paling besar yang beragama Muslim. Kita bangga menjadi Muslim karena kita meneladani Rasulullah dan sahabat-sahabatnya serta mengikuti anjuran para habaib, para tabi'in, para ilmuwan Muslim yang sampai hari ini masih belum ada yang menyaingi. Kisah Ibnu Sina, Ibnu Khaldun merupakan sosok teladan bagi kita untuk menjadi seorang ilmuwan. Kita bangga, kita punya Khulafaur Rasyidin yang menjadi contoh teladan seorang pemimpin. Kita bangga, kita punya Nabi besar Muhammad SAW, Nabi terakhir sebelum kiamat ini terjadi. Nah, kita bangga menjadi Muslim, anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, pada gambar kita bisa melihat jemari tangan berada di atas dan jemari tangan berada di bawah. Ketika ada yang memberi dan menerima, dalam bahasa Arab, sodakoh artinya infak, artinya bersedekah. Memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, orang yang membutuhkan menerima sesuatu dari orang yang berlebih. Maka kita wajib sebagai umat Islam selalu berada di atas. Lebih baik memberi daripada menerima. Nah, anak-anakku sekalian, coba berikanlah yang ada di dalam hatimu, yang ada di dalam pikiranmu, yang ada di dalam dompetmu. Sedekahlah kepada orang tuamu yang ada di rumah, karena beliaulah yang membesarkan kamu selama ini, yang mencintai kamu selama ini. Bersedekahlah pada beliau. Sedekah itu tidak harus materi, imaterial juga bisa. Sedekah cinta, sedekah uang, sedekah barang. Yang penting hati kita ikhlas memberikan kepada orang tua kita. Semoga dengan sedekah kita,
mampu membawa kita menjadi jalan siswa yang benar, siswa yang memiliki pengalaman, memiliki jalan yang sukses sesuai dengan cita-cita dan keinginan. Anak-anakku sekalian, ada contoh banyak anfa'um linnas, memberikan manfaat kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh YPM, ini menggunakan gerakan non-plastik. Sesuai dengan anjuran dari Quran surat Al-A'raf ayat 7, ayat 56, wala tufsidu fi ul ardi ba'da islahi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Anak-anakku sekalian, ketika terjadi bencana banjir, itu adalah sebuah proses Allah memperbaiki. Ketika kita membuat banjir lagi, maka Allah tidak suka kepada kita. Karena kita membuat kerusakan di muka bumi. Seyogyanya kita tidak mencemari lingkungan, tidak menggunakan plastik secara berlebihan. Nah, anak-anakku sekalian, sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah, tidak diperbolehkan kita menyengsarakan diri sendiri dan menimbulkan kesengsaraan terhadap orang lain. Maka, dalam gerakan non-plastik YPM, ketika kita bersekolah, kita wajib untuk membawa barang-barang kita yang bukan dari plastik, sehingga kita tidak mencemari lingkungan kita. Kita bisa membawa tumbler sendiri untuk menghemat polusi atau pencemaran lingkungan. Dan membawa juga tempat makanan sendiri. Ya, sehingga kita tidak perlu ada plastik, kemudian kita memenuhi tempat sampah. Nah, dengan membawa kotak makan sendiri, maka kita juga mendukung tidak menyusahkan orang lain, terutama pembuangan plastik. Anak-anakku sekalian, contoh yang kedua adalah gerakan pembersihan lingkungan. Kalau kita lihat di gambar, banyak kakak-kakak kelas kamu sebelum pandemi mengikuti gerakan bersih kali. Ini salah satu contoh untuk bermanfaat menjadi orang lain, bermanfaat bagi orang lain dengan mengurangi resiko bencana banjir. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah gerakan bersih masjid. Biasanya yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas ketika menjelang bulan puasa atau Idul Fitri maupun bulan-bulan yang disucikan oleh agama Islam. Kakak-kakak kelasmu membersihkan masjid, membersihkan musola untuk kepentingan ibadah umat. Nah, ini teladan yang perlu kita contoh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak, melainkan hal itu bernilai sedekah baginya. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita berbuat sesuatu yang baik, yang bernilai sedekah, maka kita sebagai seorang muslim akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling tinggi. Karena dengan sedekah kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah manfaat penghijauan. Nah,
Kenapa YPM memiliki program pemanfaatan penghijauan? Nah, kalau kita lihat dengan kondisi pemanasan global, maka akan semakin banyak kita menerima curah hujan yang semakin lama semakin lebat. Otomatis tanah yang semakin lebat akan memudahkan untuk terkikis. Sehingga kita wajib membantu lingkungan dengan mengadakan penghijauan supaya air hujan yang lebat ini mampu terserap oleh tanah dengan cepat. Salah satunya dengan cara penghijauan. Nah, kita bisa menggunakan bibit-bibit untuk melakukan gerakan menanam seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian. Ada yang pernah mengikuti lomba kehutanan, menanam mangrove di daerah wisata mangrove, kemudian ada yang menanam di daerah Pacet. Semua itu bertujuan adalah menjadi siswa yang bermanfaat bagi lingkungan. Anak-anakku sekalian, senada dengan pembersihan masjid, biasanya umat Islam sebelum malam Jumat atau sebelum bulan puasa atau hari raya, maka umat Islam banyak yang berziarah ke makam keluarga atau makam sahabat, sehingga kakak-kakak kelas kalian menjadi salah satu contoh untuk membersihkan lingkungan, membantu masyarakat sekitar di dalam mengelola kebersihan lingkungan. Nah, anak-anakku sekalian, banyak contoh yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian. Ada Green Squad, ada pasukan hijau yang siap membersihkan dimanapun tempat. Ada juga kegiatan menanam, ada juga kegiatan eksplorasi lingkungan. Banyak sekali yang dilakukan gerakan penghijauan oleh kakak-kakak kalian. SMK YPM 11 Wonoayu pernah membagikan 1.125 pohon, mengkampanyekan cinta lingkungan dari siswa maupun guru. Kakak-kakak kalian juga pernah menanam banyak pohon di wisata mangrove, kemudian di daerah Pacet. Nah, semata-mata adalah anfa'um linnas, manusia yang memiliki manfaat bagi manusia yang lain. Anak-anakku sekalian, nilai utama yang kedua adalah man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Menurut Bukhari. YPM menjadi salah satu wadah pendidikan yang mendidik siswa agar mampu membaca Al-Quran, sehingga dengan membaca Al-Quran, dia menjadi bekal utama dalam mengarungi kehidupan setelah lulus dari YPM. Kedua, siswa wajib menguasai KPI, kecakapan penerapan ibadah, di mana kecakapan ini yang dibutuhkan oleh siswa dalam penguasaan materi-materi keagamaan seperti fikih, seperti aswaja, maupun kecakapan ibadah yang lain. Dengan KPI, siswa diharapkan mampu menjadi pemimpin-pemimpin umat di keluarganya masing-masing. Sehingga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah terwujud oleh siswa
yang memiliki kecakapan ibadahnya yang sangat baik. Sholatnya baik, membaca Al-Qur'annya baik, hafalannya baik, semuanya baik, sehingga mampu meneladani keluarganya, meneladani anak-anaknya, maupun cucu-cucunya nanti. Berikutnya adalah siswa wajib disiplin dan taat tata tertib. Kalau kita melihat YPM menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mengetatkan aturan, disiplin, dan tata tertib, menjadi sebuah keniscayaan, keharusan bahwa siswa harus disiplin. Disiplin datang tepat waktu, tidak terlambat, disiplin berpakaian, menggunakan sesuai atribut sekolah, menggunakan alat-alat pendidikan yang semestinya, ya, maka siswa YPM dibiasakan, dilatih untuk menjadi disiplin, mematuhi tata tertib. Berikutnya adalah ikrar setiap awal kegiatan belajar mengajar. Ikrar yang tadi kita lakukan itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin Allah meridhoi setiap langkah perjuangan dalam mencari ilmu, sehingga kita menjadi pejuang tholabul ilmi, menjadi siswa yang selalu bermanfaat bagi lingkungannya, bagi keluarganya, bagi teman-temannya. Berikutnya adalah kita akan menyaksikan dokumenter dari pendiri YPM, almarhum Kyai Haji Munir Hasyim Latif. Beliau sesosok yang teladan, Laskar Hizbullah, memiliki sejarah yang cukup panjang, baik di dunia militer, sosial, maupun pendidikan. Mari anak-anakku sekalian, kita melihat biografi Kyai Haji Munir Hasyim Latif. Kyai Haji Munir Hasyim Latif dilahirkan di Jombang pada tahun 1928. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah menjalani kehidupan sehari-harinya di pondok pesantren Seblak Tebu Ireng Jombang, yang pada waktu itu diasuh oleh Kyai Haji Mahfud dan sekaligus menjadi santri dari pendiri NU, yakni Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Di kehidupannya di pondok pesantren, Kyai Haji Munir Hasyim Latif waktu kecil sudah banyak menerima ilmu-ilmu keagamaan. Penerapan ilmu keagamaan dalam kehidupan harian pondok pesantren seperti sholat 5 waktu yang selalu tepat waktu di masjid, saling gotong royong, dan bahu-membahu di antara semua masyarakat yang ada di pesantren. Kebiasaan sehari-harinya seperti merawat ternak, merawat sawah, juga melengkapi dan memperbaiki fasilitas pondok dan desa. Selain itu, setiap santri saling bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan harian seperti bergiliran untuk memasak, sebab santri pada zaman itu hanya membawa bekal beras untuk digunakan selama tinggal di pondok pesantren. Hingga pada usia 15 tahun, beliau dipercaya menjadi lurah pondok yang bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, pembinaan, dan keamanan pondok, sekaligus ikut membantu mengajar santri-santri muda. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya sudah 8 tahun Kyai Haji Munir Hasyim Latif menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren Tebu Ireng hingga usia 16 tahun. Pada tahun 1944, Kyai Haji Munir Hasyim Latif
yang waktu itu masih berusia sekitar 16 tahun, sudah diberikan kepercayaan untuk mewakili kabupaten dalam rangka mengikuti pelatihan militer se-Indonesia yang diselenggarakan di Jawa Barat. Dengan usia yang relatif masih sangat muda, waktu itu beliau mampu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus disikapi dengan disiplin yang tinggi. Sikap patuh dan taat terhadap aturan yang diberlakukan selama di pondok pesantren telah membawanya kepada pembentukan karakter yang lebih matang dan mandiri. Pada usianya yang sudah menginjak 17 tahun, Kiai Haji Munir Hasim Latif melatih kemiliteran kepada pemuda-pemuda Jombang untuk membentuk sikap ketegasan dan percaya diri bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terus-menerus bisa dijajah oleh bangsa asing. Rasa peduli sosial yang tinggi yang diiringi dengan sikap tanggung jawab yang besar dan selalu kerja keras yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Munir Hasim Latif telah membuka pikiran dan kesadaran para pemuda lainnya untuk ikut secara bersama-sama dan bergotong royong untuk membentuk suatu kekuatan dalam membantu melawan penjajah. Dan pada akhirnya terbentuklah pasukan yang menjadi salah satu bagian dari pasukan Hizbullah. Dengan kegigihannya, Kiai Haji Munir Hasim Latif yang waktu itu berusia 20 tahun diberikan kemampuan untuk memimpin komando kompi Batalion Munasir dan dikenal dengan sebutan Batalion Condromowo. Kompi Batalion Condromowo di bawah komando Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai tekad dan semangat yang tinggi dalam perjuangannya membela negara dan bangsa untuk mengusir penjajah dari tanah air. Semangat untuk jihad melawan penjajah ditunjukkan oleh pasukan Condromowo mulai dari Jombang hingga sampai pada pertempuran 10 November di Surabaya. Atas perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Munir Hasim Latif dan pasukannya diberi kekuatan sehingga selamat dari berbagai kepungan dan gempuran meriam dan tank. Ajaran yang pernah diterima semasa di pondok pesantren membuat Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai keyakinan tinggi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pada hambanya yang sedang berjuang. Kiai Haji Munir Hasim Latif juga sangat aktif di organisasi NU. Hal ini dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan ke-NU-an dan pernah menjadi ketua PWNU Jawa Timur untuk periode 1979 hingga 1982. Kemudian pada periode 1984 hingga 1991 menjadi salah satu ketua PBNU di masa era Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasan Shiddiq selaku Rois Suriah dan ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian pada periode 1992 hingga 1999 masih menjadi salah satu ketua PBNU di masa era Kiai Haji Muhammad Ilyas Rukyat selaku Rois Suriah dan ketua umumnya masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Baik anak-anakku sekalian, kita tiba di penugasan. Coba keluarkan tugas ketika pra-MPLS, tulisan gambar kalian mengenai logo YPM. Sekarang keluarkan untuk kalian warnai logo YPM sesuai dengan ciri-ciri logo YPM. Adapun warna yang digunakan YPM adalah warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena YPM berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diilhami oleh Nahdlatul Ulama, sehingga warna Nahdlatul Ulama menjadi cerminan lembaga YPM. Kemudian warna kuning menjadikan pantang menyerah dan semangat keberanian. Kemudian warna biru, kelembutan, keteguhan, dan kepercayaan yang dilatihkan kepada siswa-siswa YPM agar menjadi sosok, menjadi ulama yang terpercaya di masyarakat. Anak-anakku sekalian,
saya beri waktu untuk memberikan warna pada logo YPM. Anak-anakku sekalian, tibalah di akhir materi ke-YPM-an. Dapat kita simpulkan ada dua nilai utama di dalam YPM. Yang pertama adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian apabila Allah mengendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia perkara agama. Sesuai dengan semboyan YPM, berilmu, beramal, dan bertakwa. Maka dengan ini YPM ingin kalian semua menjadi manusia yang bermanfaat dan selalu melakukan kebaikan, sehingga ketika kalian belajar agama, kalian akan dimudahkan, dipahamkan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup kegiatan materi kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat Tibil Qulub. Semoga sholawat yang kita baca memberikan syafaat bagi kita nanti di hari akhir kelak. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah membaca salawat Tibil Qulub bersama-sama. Selanjutnya kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih pada Rasulullah SAW yang membimbing kita di agama Islam,
membimbing kita ke jalan yang benar. Mari kita anak-anak, kertas tulisan kalian yang bertuliskan lafaz Muhammad SAW, Anda ambil. Ya, mari kita cium tulisan tersebut, ya, dan kita sampaikan. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami umat Muhammad SAW. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami umat Muhammad Rasulullah SAW. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami umat Muhammad Rasulullah SAW. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita tutup materi ini dengan doa akhir belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astadi'uka wa alamtanihi wardubu ilaiha inda hajati ilaihi wa la tansinihi ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian yang membaca doa akhir belajar. Semoga ilmu kita pada hari ini bermanfaat dan membuat diri kita menjadi bersemangat untuk belajar. Akhir kata dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.